Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Utami dengan NIM 23100461520129 dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian alat reproduksi wanita dan laki-laki dan mikroskopis payudara. Pertama yaitu bagian alat reproduksi laki-laki. Yang ini disebut dengan testis, yaitu berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Dan ini disebut dengan vas deferens yang berfungsi untuk mengeluarkan sel sperma yang sudah matang menuju seminal vesikal. Dan ini disebut dengan kelenjar Colfer yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang dikenal sebagai ejakulat. Dan ini disebut dengan saluran ejakulasi yang berfungsi untuk memfasilitasi perjalanan sperma dari tempat reproduksinya menuju tempat keluarnya saat ejakulasi. Dan ini disebut dengan vesicula seminalis. Yang ini disebut dengan corpus cavernosa yang berfungsi untuk sekumpulan saraf-saraf erofil yang memberikan proses ejakulasi. Dan ini disebut dengan corpus sphygosum yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan kekenyalan uretra selama eresi. Dan ini disebut dengan uretra orifice. Dan ini disebut dengan epididymis, yaitu tempat penyimpanan saat reproduksi. Dan ini disebut dengan penis, yaitu saluran transformasi sperma. Dan ini disebut dengan skrotum, yaitu kulit luar untuk melindungi testis. Dan ini disebut dengan gland penis, yaitu tempat keluarnya air pipis. Dan ini disebut dengan saluran uretra. Dan ini disebut dengan anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian eksternal. Ini disebut dengan mons pubis, yaitu tempat tumbuhnya rambut-rambut halus. Ini disebut dengan labium majus. Ini disebut dengan vestibule. Dan ini disebut dengan labium minus. Dan ini disebut dengan perineum, yaitu tempat pemisah antara vagina dan anus. Dan ini disebut dengan anus, yaitu sistem pencernaan dan ereksi manusia. Ini disebut dengan vagina orifice, yaitu tempat keluarnya menstruasi dan melahirkan. Dan ini disebut dengan uretra orifice, yaitu tempat keluarnya air seni. Dan ini disebut dengan klitoris, yaitu perangsang bagi wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian internal. Ini disebut dengan vagina, ini disebut dengan cervix, dan ini disebut dengan cervical canal. Ini disebut dengan myometrium, ini disebut dengan endometrium, dan ini disebut dengan ovarium, ini disebut dengan tuba fallopius, ininya disebut dengan fundus, dan ini disebut dengan uterus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mikroskopis payudara, yaitu ini disebut dengan dinding toraks, ini disebut dengan otot dada, ini disebut dengan lobulus, ini disebut dengan lobus, ini disebut dengan puting susu, ini disebut dengan areola, ini disebut dengan saluran susu, ini disebut dengan jaringan adiposa, dan ini disebut dengan tulang iga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.